Cinta Hana episode 12. Mike akhirnya kembali menjalankan rencana keduanya, yaitu membuat Hana lebih sakit hati hingga putus asa. Membayangkan hal itu, Mike kembali tersenyum. Pagi ini dirinya menuju ke kantor sang paman yang merupakan atasan Hana. Apalagi yang akan Mike lakukan saat ini jika tidak membuat Hana semakin sulit. "Pagi paman, bagaimana dengan tawaranku tadi malam?" tanya Mike dengan menyunggingkan senyuman sumeringahnya. "Kau tahu Mike, aku sedikit terkejut dengan tawaranmu tadi malam. Mana mungkin CEO besar sepertimu ingin turun tangan sendiri di perusahaan periklanan yang terbilang kecil di matamu ini." Paman tidak perlu terkejut atau berpikir macam-macam. "Apa karena wanita itu?" "Maksud paman Hana?" "Ayolah paman, Hana bukan siapa-siapa. Bukankah paman tahu jika aku sudah memiliki tunangan? Kupikir hubunganmu dan Hana lebih dari sekedar teman kencan." "Itu pikiran paman saja. Sepertinya aku terlalu lama menunggu keputusan paman." Paman Albert akhirnya tersenyum. "Baiklah Mike, aku menerima tawaranmu." "Terima kasih paman," kata Mike sambil berjabat tangan dengan pamannya. "Hana, aku akan mengejarmu. Tak ada tempat untukmu bersembunyi, Hana," pikir Mike sambil menyunggingkan senyuman liciknya. "Kau menginginkan sesuatu, Hana?" tanya Dara yang sudah berada di depan meja kerja Hana. Ini jam makan siang, namun Dara tahu jika Hana masih belum memiliki mood untuk keluar atau makan siang. Hana hanya menggelengkan kepalanya. "Aku akan tetap kembali membawakanmu makanan, dan jangan menolakku," kata Dara dengan tegas. Hana tersenyum saat melihat kepergian Dara. Dara sahabatnya yang amat sangat baik. Setidaknya saat ini beban Hana sedikit lebih terangkat karena sudah menceritakan permasalahannya pada Dara. Dara tadi malam bahkan sampai ikut menangisi kemalangan nasib Hana. Dara juga berubah menjadi sosok yang perhatian padanya. Hana mengusap perut datarnya. "Kau tidak sendiri sayang," bisik Hana pelan. Tidak lama, Dara kembali membawa beberapa makanan. Tapi Hana sedikit heran karena Dara kembali dengan wajah seriusnya. "Apa ada masalah?" tanya Hana yang masih sedikit bingung melihat ekspresi wajah Dara. Mike, ya Tuhan Hana, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dia menggantikan Mr. Albert menjadi CEO perusahaan ini." "Apa? Menggantikan? Bagaimana bisa seperti itu?" "Aku sendiri juga tidak tahu, Hana. Yang pasti, atasan kita saat ini adalah Mike, bukan Mr. Albert." Tubuh Hana sontak melemas, wajahnya memucat. Apa yang diinginkan Mike? Kenapa lelaki itu seakan-akan mengejarnya dan tidak ingin melepaskannya begitu saja? Hana berjalan tergesa menuju ruangan Mr. Albert yang saat ini sudah menjadi ruangan Mike. Hana ingin meminta penjelasan pada Mike. Bagaimana mungkin lelaki tersebut bisa memimpin perusahaan kecil ini dengan tangannya sendiri? Pasti Mike sedang merencanakan sesuatu. Tidak ada sekretaris pribadi sang CEO yang biasanya duduk manis di mejanya sebelah pintu masuk ruangan CEO. Tanpa banyak berpikir lagi, Hana masuk ke dalam ruangan tersebut dan mendapati Mike
yang sedang bercumbu mesra dengan wanita asing yang ditemuinya kemarin hari. Hana ternganga mendapati pemandangan tersebut. Matanya memanas, seakan-akan ingin mengeluarkan sesuatu. Hana mencoba menenangkan dirinya sendiri, lalu berdehem menyadarkan dua orang tak tahu malu yang berada di hadapannya tersebut. "Miss Rihanna, ada yang bisa saya bantu?" tanya Mike sambil membenarkan pakaiannya setelah mendengar deheman dari Hana. Hana mengernyit. Mike bersikap sangat formal kepadanya, seakan-akan tidak terjadi apapun di antara mereka berdua. Maaf, tadi saya ingin bertemu dengan Mr. Albert." Akhirnya Hana berakhir dengan kebohongan. Mike menyunggingkan senyumannya seraya berjalan mendekati Hana. "Mr. Albert sudah dipindah tugaskan ke kantor pusat. Saya yang menggantikannya di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Kali ini jarak yang diciptakan Mike begitu dekat. Bahkan Hana mampu merasakan nafas Mike di sela-sela lehernya. Hana sedikit menjauh. "Maaf kalau begitu, saya permisi," kata Hana membungkukkan badan lalu bergegas pergi. Tapi sebelum Hana membuka pintu, Mike kembali berkata-kata padanya. "Kenapa buru-buru, Hana? Kita bisa bersenang-senang di sini bersama," kata Mike dengan senyuman mengejeknya. Hana menatap Mike dengan tatapan tajamnya. "Maaf, saya tidak tertarik," kata Hana ketus, lalu keluar meninggalkan pintu yang berdentum keras karena bantingannya. Mike tertawa melihat apa yang dilakukan Hana. Setidaknya, itu menunjukkan jika dirinya masih bisa menyakiti hati wanita itu. "Apa kau puas, Mike? Apa aku sudah tidak diperlukan? Kumohon, biarkan aku pergi," kata Carrie yang sejak tadi masih di dalam ruangan tersebut. "Tidak, Carrie, belum saatnya kau kembali," jawab Mike dengan nada dinginnya. "Kau tahu, Mike, dengan seperti ini, kau menunjukkan jika kau sebenarnya sangat menginginkan wanita itu." "Sial, aku tidak menginginkannya. Aku hanya akan menyakitinya sampai dia lelah untuk bertahan. Lalu pergi seperti adikmu? Apa kau yakin dia akan melakukan itu? Dan apa kau juga yakin kau akan membiarkannya melakukan itu?" Kata-kata Carrie mampu membuat Mike diam membisu. Entah apa yang dipikirkan Mike saat ini. Sore ini Hana memohon kepada Dara untuk bisa pulang sendiri. Dara sebenarnya menolak, tapi dengan alasan ingin sendiri, akhirnya Dara mengalah dan membiarkan Hana pulang sendiri dan tidak bersamanya. Entah kenapa Hana merindukan sosok Mike. Bukan sosok Mike yang ditemuinya tadi siang, melainkan sosok Mike yang manis dan lembut seperti saat-saat pertama mereka menjalin hubungan dulu. Tanpa terasa kaki Hana sudah berjalan menuju ke sebuah toko kaset kecil tempat Hana bertemu dengan Mike untuk pertama kalinya. Cukup lama Hana mengamati toko kaset tersebut dari luar. Hana mengusap perut datarnya seraya berkata, "Kau tahu, ibu bertemu dengan ayahmu di sana untuk pertama kalinya." Hana tersenyum mengingat kejadian itu. Kejadian di mana mereka berdua sama-sama kikuk karena memilih kaset yang sama secara bersamaan. Hana saat itu langsung terpesona dengan Mike, dengan wajah tampan dan mata coklatnya. "Ibu merindukan ayahmu, sayang,"
kata Hana lagi, yang kali ini disertai dengan buliran air mata di pipinya. Hana menghapus air matanya, lalu kembali melangkahkan kakinya. Dirinya harus segera pulang dan istirahat. Jika tidak, Dara mungkin akan khawatir dan mencarinya. Hana berjalan dengan santai sambil sesekali tersenyum dan mengusap perutnya. Dia tidak memperhatikan jika sejak tadi ada sepasang mata yang sibuk mengamatinya. Mike, lelaki itu sejak tadi sudah mengamati gerak-gerik Hana. Tadi Robert, asisten yang disuruhnya untuk mengawasi Hana, memberi kabar jika Hana tidak langsung pulang ke rumah. Akhirnya, Mike memutuskan untuk menyusul di mana Hana berada. Dan Mike berhasil menemukan Hana di halaman sebuah toko kaset tempat mereka pertama kali bertemu dulu. Mike melihat wajah sendu Hana yang entah mengapa membuat dadanya sesak. Mike memejamkan matanya, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Kenapa ini? Kenapa dirinya seperti ini? Bagaimanapun juga, rencananya harus tetap dilanjutkan. Tak ada rasa kasihan, dan tak ada juga rasa cinta. Semuanya harus terbalaskan. Hana harus merasakan apa yang dirasakan Lita, dan Revan juga harus merasakan apa yang dirinya rasakan saat itu. Kau harus tetap fokus, Mike. Harus fokus. Kau akan menang, pikir Mike dengan mata yang berapi-api. Bersambung, nantikan episode 13-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.